Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Safrianto, NPM 200 20640, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang desain, implementasi, dan operasi sistem. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2 dengan dosen pengampu dan Panagaman tambah SAK MAK. Selanjutnya yaitu bab 1, latar belakang. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Siklus hidup informasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk membangun sebuah sistem informasi dari awal sampai pada akhirnya, pada tahap penyelesaian serta pengaplikasiannya pada kehidupan nyata. Selanjutnya kita masuk ke bab kedua, yaitu pembahasan. Yang pertama, pengembangan sistem. Tujuan pengembangan sistem yaitu A. Menciptakan sistem yang dapat menghasilkan informasi yang cermat dan tepat waktu. B. Diselesaikan dalam jangka waktu yang layak. C. Memenuhi kebutuhan informasi organisasi. D. Memberikan kepuasan kepada para penggunanya. Selanjutnya yang kedua, sistem informasi dalam situasi yang cepat berubah. Situasi yang memerlukan perubahan sistem antara lain: A. Perubahan kebutuhan pengguna. B. Perubahan teknologi. C. Penyempurnaan proses bisnis. D. Keunggulan kompetitif. E. Manfaat produktivitas. F. Pertumbuhan usaha. G. Penciutan usaha. H. Peningkatan kualitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu daur pengembangan sistem. Tahapan dalam daur pengembangan sistem adalah A. Perencanaan sistem. B. Analisis sistem. C. Desain sistem. D. Implementasi sistem. Dan yang terakhir E. Operasionalisasi sistem. Dan di mana analisis sistem adalah proses untuk menguji sistem informasi yang ada berikut lingkungannya dengan tujuan untuk memperoleh petunjuk mengenai berbagai kemungkinan perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sistem itu sendiri. Selanjutnya yaitu analisis sistem. 1. Pengertian analisis sistem. Analisis sistem adalah proses pengujian sistem informasi yang ada dan lingkungannya dengan tujuan untuk menentukan berbagai perbaikan yang diperlukan. Kedua, analisis pendahuluan. Analisis pendahuluan bertujuan untuk memperoleh peragaan mengenai permasalahan, mencari alternatif solusi, dan memberikan rekomendasi. Dan yang ketiga, analisis mendalam dan studi kelayakan. Dalam tahap analisis mendalam ini, tim kerja harus melakukan penelaan terhadap berbagai alternatif yang dapat digunakan untuk menyempurnakan sistem yang ada. Pengujian kelayakan dapat dilakukan dengan menganalisis 4 kelayakan, yaitu A. Teknik analisis. B. Kelayakan operasional. C. Kelayakan waktu. D. Kelayakan ekonomis. Selanjutnya yaitu yang keempat, laporan analisis sistem. Laporan analisis sistem ini pada umumnya membahas tentang solusi-solusi alternatif dari permasalahan yang dihadapi. Dan yang kelima, rekayasa ulang proses bisnis. Rekayasa ulang adalah analisis yang bersifat
menyeluruh dan lengkap dari proses bisnis dan sistem informasi guna mencapai peningkatan kinerja secara dramatis. Dan yang keenam, aspek perilaku. Penyebab munculnya masalah perilaku yaitu karakteristik dan latar belakang pribadi yang tidak mendukung cara pengenalan perubahan, pengalaman dengan situasi perubahan yang dilakukannya, kurangnya dukungan dari manajemen puncak, komunikasi yang kurang ideal, resistensi alamiah terhadap perubahan, serta perubahan yang membingungkan dan mencemaskan. Ya, selanjutnya yaitu desain sistem. Desain konseptual sistem. Langkah-langkah dalam membuat desain konseptual sistem yaitu A. Mengevaluasi berbagai alternatif desain. B. Membuat spesifikasi desain. C. Membuat laporan desain konseptual sistem. Ya, selanjutnya yaitu implementasi dan operasionalisasi sistem. Implementasi sistem atau sistem implementation adalah tahap meletakkan sistem supaya siap dioperasikan. Rencana implementasi meliputi perencanaan mengenai A. Tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses implementasi. B. Estimasi batas waktu penyelesaian proses implementasi. Dan yang C. Estimasi biaya yang diperlukan untuk implementasi. D. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas masing-masing tugas implementasi. Dua piranti yang dapat digunakan dalam proses perencanaan implementasi adalah PERT dan Gantt chart. Terima kasih. Berikutlah makalah yang dapat saya sampaikan dengan judul Desain Implementasi dan Operasi Sistem. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.